capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Højlund, penyerang yang dibutuhkan oleh Manchester United. Debut Højlund juga diperhatikan oleh mantan pemain Manchester United Gary Neville. Meski belum banyak menit bermain, Gary Neville melihat bahwa Højlund bakal memberikan sentuhan yang dibutuhkan oleh Manchester United di lini serangnya. Terlihat jelas bahwa United terlalu bergantung dengan Marcus Rashford di lini serang saat berhadapan dengan Arsenal. Marcus Rashford bermain cukup baik di babak pertama, tetapi setelah itu pergerakannya terlalu mudah untuk dibaca. Serangan United sedikit lebih baik setelah Rasmus Højlund debut, masuk menggantikan Anthony Martial di pertengahan babak kedua. Bahkan Højlund hampir saja menjadi inisiator gol kedua United. Striker Denmark tersebut tampak percaya diri meski masuk sebagai pemain pengganti. Dia menerapkan tekanan intens, mengganggu pergerakan Gabriel, dan meminta Anthony untuk meningkatkan tempo serangan balik. Højlund hanya bermain 23 menit di lapangan, lebih sedikit dari 67 menit Anthony Martial. Meski sama-sama tidak mencetak gol, terlihat bahwa permainan United jadi lebih hidup dengan masuknya Højlund. Dia baru memainkan 25 menit pertamanya dan langsung dia mencoba berduel dengan Gabriel. Dia coba mempermalukan Gabriel dan terus mencobanya lagi, ungkap Gary Neville. United belum punya pemain semacam itu. Mereka tidak punya sentuhan seperti itu ketika Rashford bermain sebagai striker, juga ketika Anthony Martial bermain, ungkap Gary Neville menambahkan. Sekilas Højlund memang bakal memberikan opsi berbeda di lini serang Manchester United. Dia juga langsung mendapatkan pengalaman soal pahitnya Premier League kalah di menit-menit akhir. Ada ekspektasi tinggi terhadap Højlund, tetapi ingat bahwa dia baru 20 tahun yang baru saja memulai bermain. Masalah Manchester United di lini serang membuatnya menopang ekspektasi besar. Saya kira situasi ini akan terlalu sulit bagi dirinya, jadi kita harus membiarkan dia bernapas dan juga berkembang, ungkap Gary Neville menambahkan. Jika Sir Alex Ferguson masih melatih Manchester United, karir Jadon Sancho akan tamat. Manchester United kembali dilanda konflik antara pelatih dan juga pemain. Kali ini pelatih Manchester United Erik ten Hag tengah terlibat polemik dengan pemain asal Inggris Jadon Sancho. Konflik antara Erik ten Hag dan Jadon Sancho bermula seusai Manchester United menelan kekalahan 1-3 dari Arsenal dalam pekan keempat Liga Inggris musim ini. Laga Arsenal melawan Manchester United dalam jadwal Liga Inggris berlangsung di Stadion Emirates pada Minggu 3 September. Saat itu Erik ten Hag tidak memasukkan nama Jadon Sancho ke skuad Manchester United dalam duel melawan Arsenal. Kondisi itu memicu pertanyaan dari wartawan mengenai alasan Erik ten Hag tidak melibatkan Jadon Sancho di skuad United. Erik ten Hag menjelaskan Sancho tidak dibawa ke dalam skuad Manchester United saat melawan Arsenal karena bermain di bawah standar pada sesi latihan. Pelatih asal Belanda itu mengatakan Manchester United mempunyai standar tersendiri untuk pemain yang dibawa ke dalam pertandingan. Jadon Sancho lalu buka suara setelah keluar pernyataan Erik ten Hag tersebut. Dia menekankan kepada publik untuk tidak langsung percaya dengan kabar yang beredar di media. Mantan pemain Borussia Dortmund tersebut mengatakan bahwa dia sudah berlatih dengan baik di Manchester United. Penyerang 23 tahun itu mengungkapkan konflik di Manchester United terjadi karena ada sejumlah pihak yang tidak senang dengan kehadirannya. Salah satu mantan pemain Manchester United, Ben Foster, mengomentari konflik yang melibatkan Erik ten Hag dan juga Jadon Sancho. Menurut Ben Foster, pelatih legendaris Sir Alex Ferguson tidak akan senang dengan sikap Jadon Sancho seandainya masih menukangi Manchester United. Jika Alex Ferguson menjadi manajer Manchester United saat ini dan Jadon Sancho melakukan itu, dia tidak pernah bersinar lagi di Manchester United. Dia tidak akan pernah bermain di dalam klub Manchester United, tidak akan pernah diizinkan berada di tempat latihan. Ya, Anda sudah selesai, kata Ben Foster menambahkan. Eric Bailly jadi pemain terbaru yang resmi dilepas Manchester United. Raksasa Premier League Manchester United akhirnya resmi melepas bek tengah Eric Bailly secara permanen. Bailly hengkang menuju klub Super League Turki, Besiktas. Seperti yang sudah diketahui, Eric Bailly masuk dalam daftar jual Manchester United. Erik ten Hag tidak menghendaki sang bek karena dianggap tidak cocok dengan gaya bermainnya. Namun hingga bursa transfer ditutup pada 2 September, Eric Bailly tidak kunjung pindah. Bek asal Pantai Gading itu tidak mampu menyelesaikan kepindahannya ke klub lain. Meski demikian, hasrat Eric Bailly untuk meninggalkan Manchester United tetap membara.
Untungnya masih ada opsi pindah ke Arab Saudi atau Turki karena jadwal transfer di sana masih terbuka. Eric Bailly akhirnya memantapkan hati untuk menerima pinangan dari Besiktas. Di sana pemain yang musim lalu dipinjamkan ke Marseille tersebut mendapatkan kontrak selama setahun. Selamat datang di Besiktas, Eric Bailly. Klub kami telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk transfer terakhir bek Pantai Gading Eric Bailly. Kami mendoakan Eric Bailly yang kami yakini akan memberikan layanan penting bagi klub kami, sukses besar dengan seragam kejayaan kami, dan mempersembahkannya kepada publik dengan rasa hormat kami, ungkap Besiktas. Manchester United sendiri sebenarnya tidak memiliki banyak opsi di lini pertahanan. Absennya Raphael Varane membuat Erik ten Hag hanya memiliki beberapa pilihan di posisi bek tengah. Namun hal itu tidak menyurutkan rencana Erik ten Hag untuk membongkar skuad Manchester United dari pemain-pemain yang memang tidak dia gunakan lagi. Di sisi lain masih ada mantan kapten Manchester United Harry Maguire yang belum mampu disingkirkan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Sang pemain gagal pindah setelah sulitnya mencapai kesepakatan dengan Manchester United di bursa transfer kemarin. Andre Onana pastikan kembali memperkuat timnas Kamerun dan itu menjadi kabar buruk bagi United. Penjaga gawang Manchester United Andre Onana membuat keputusan penting dalam karirnya. Dia memutuskan untuk kembali memperkuat tim nasional negaranya, Kamerun, di level internasional. Sebelumnya Onana dikeluarkan dari skuad Kamerun saat setelah mereka dikalahkan Swiss dalam laga perdana di fase grup Piala Dunia 2022 Qatar November 2022 lalu. Onana dicoret karena alasan indisipliner yang dirahasiakan. Namun beredar kabar sang pemain sebenarnya berbeda pendapat dengan pelatih Rigobert Song saat itu. Onana pun kemudian membantah telah bertindak melawan kepentingan tim setelah adanya laporan perselisihan dengan pelatih dan mengatakan hukumannya sulit untuk dipahami. Setelah insiden tersebut, Onana pun tidak pernah lagi dipanggil ke timnas Kamerun dan melewatkan 7 laga bersama The Indomitable Lions. Namun semuanya kini sudah berubah. Dalam pengumuman skuad Kamerun Agustus kemarin, terdapat nama Onana yang kini sudah pindah dari Inter Milan ke Manchester United. Ketika itu belum jelas apakah Onana akan menerima panggilan itu. Namun kini Onana sudah memastikan bahwa dia akan kembali bermain untuk negaranya lagi. Dimulai dengan laga melawan Burundi di kualifikasi Piala Afrika pada 12 September mendatang. Onana pun mengungkapkan alasan dirinya memutuskan untuk kembali memperkuat timnas Kamerun. Keputusan Onana untuk kembali membela timnas Kamerun ini bisa jadi merupakan kabar buruk bagi Manchester United. Jika Kamerun lolos ke putaran final Piala Afrika, maka Onana kemungkinan besar bakal harus absen membela United pada laga-laga di Januari hingga Februari. Piala Afrika 2024 sendiri dijadwalkan bakal digelar di Pantai Gading mulai 13 Januari 2024 mendatang. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.